Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, sallallahu iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang apa judulnya? Tanda ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik. Maka dari judul ini kita ketahui bahwa ilmu itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Maka ilmu itu bermanfaat kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi ilmu itu sendiri, dan sisi yang kedua dari sisi orang yang memiliki ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajak seseorang untuk takut kepada Allah, sehingga ketika dia takut kepada Allah, maka dia tunduk pada semua peraturan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Maka di sini Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membuat seseorang takut kepada Allah, sehingga dia tidak macam-macam. Ya. Hidupnya menjadi lurus. Kenapa hidupnya lurus? Karena dia punya aturan yang dia ikuti. Kenapa bisa dia ikuti aturan? Karena dia tahu aturan yang mau dia ikuti. Ada orang tidak ikut aturan karena dia tidak tahu aturan tersebut. Iya kan? Ada orang kampung pergi ke kota. Ada lampu merah, dia terabas saja. Wah. Ya, dia langgar lampu merah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau orang lampu merah harus berhenti. Iya kan? Yang dia tahu pokoknya asal ada hitam, hantam saja. Itu jalan raya namanya. Di kampungnya tidak ada lampu merah misalnya. Ya, sehingga dia tidak tahu apa fungsinya lampu merah. Ya, sehingga dia melanggar. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu peraturan dan tidak tahu manfaat dari peraturan tersebut. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini dari sisi ilmunya. Makanya ada ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi ilmu itu sendiri. Ya. Dari sisi ilmu itu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Ya, jadi kalau orang bicara ilmu, Pak, semua, kan kita sudah sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwasannya semua dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran maupun sunnah atau hadis-hadis Nabi
yang menyebutkan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama, keutamaan-keutamaan tentang ilmu, maka yang dimaksud ilmu agama. Ya, yang dimintai ampun oleh para malaikat ya adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Maksudnya apa? Ilmu agama. Ya, jadi jangan diperlebar. Ya, jangan diperlebar ke ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena sesungguhnya nas-nas atau dalil-dalil itu menyebutkan ilmu agama, keutamaan ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain akan menjadi bermanfaat kalau dia digunakan untuk membantu untuk melaksanakan, mengamalkan ilmu agama, baru dia bermanfaat. Kalau tidak, maka tidak bermanfaat. Ya. Taib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Ya. Jadi orang ini penting, kaidah penting. Seorang guru yang mengajar, seorang ustadz yang mengajar agama, maka wajib mendatangkan dalil. Saya mengatakan begini, dalilnya begini. Wajib. Dan seorang penuntut ilmu, orang yang belajar, punya hak untuk minta dalil. Ustadznya bilang hukumnya ini adalah begini. Ustadznya tidak sebut dalil. Maka Anda yang belajar berhak bertanya. Punya hak untuk tanya, Ustadz dalilnya mana? Ya. Misalnya ustadznya bilang apa? Salat 5 waktu hukumnya wajib. Ustadznya tidak bilang dalil. Anda punya hak untuk bertanya, Ustadz dalilnya mana? Apa dalilnya? Maka sang ustadz wajib memberikan dalil. Ya, bisa dipaham Pak? Ini kaidah dalam belajar. Ya, ustadz wajib menyampaikan dalil terhadap apa yang disebutkan, karena agama ini bukan agama kita, Pak, bukan agama rekaan kita, bukan kita yang ciptakan agama ini. Agama ini adalah agamanya Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Maka kalau kita mengatakan ini bagian dari agama, maka kita harus mendatangkan bukti. Bukti itu namanya dalil, petunjuk bahwasanya ini benar-benar dari agamanya Allah. Ini benar-benar dari agamanya Rasulullah. Ya, mana buktinya bahwasanya salat itu wajib? Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Ini dalil yang pertama, dan banyak sekali dalil yang juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang menunjukkan salat 5 waktu itu wajib. Ya, itu namanya dalil, petunjuk, bukti. Ya. Nah, jadi ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kepadanya. Ini yang pertama, wajah yang pertama. Ya, hal yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dengannya seseorang mengetahui segala yang diridhai oleh Allah. Ya. Sehingga kalau dia mau melakukan sesuatu, dia tahu ini Allah suka atau tidak ini. Ya, seorang muslim itu penuh dengan pertimbangan, Pak. Ketika dia mau bicara, maka dia timbang dulu, ini kalau saya mengucapkan ini, Allah ridho atau tidak? Allah suka atau tidak? Kalau Allah suka, saya bilang. Kalau Allah tidak suka, saya tidak bilang. Kalau saya tidak tahu Allah ridho atau tidak, saya tidak bilang. Kalau saya tidak tahu Allah suka atau tidak, maka saya tidak ucapkan. Ya, jadi mengetahui segala apa yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi segala yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin secara ucapan. Ya, keyakinan misalnya apa? Kalau saya meyakini ini, Allah suka atau tidak? Karena sekarang karena ada banyak keyakinan-keyakinan yang tidak boleh diyakini oleh seseorang. Seperti keyakinan apa? Khurafat, tatayur dan sebagainya. Ini tidak boleh. Allah tidak ridho kalau kita meyakini itu. Contohnya apa?
Ada yang namanya tatayyur, Pak. Ya, tatayyur. Ya, tatayyur kenapa disebut tatayyur? Ya, tatayyur itu artinya menganggap sesuatu sebagai sumber kesialan, sebab kesialan. Disebut sebagai tatayyur karena dulu orang-orang Arab kalau mau keluar rumah, mau pergi ke suatu tempat bekerja atau mau melakukan sesuatu, maka dia lepaskan burung. Dia lepaskan burung. Set. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini bolehin kita keluar, bagus ini. Ya, berarti ini hari baik. Ya. Kalau burungnya terbang ke kiri, jangan kita keluar. Ya, tidak bagus ini celaka kita kalau kita keluar. Ini namanya tatayyur. Ya, ini keyakinan yang Allah tidak ridho kalau kita meyakini yang seperti ini. Kalau di tempat kita, Pak, banyak itu biasanya angka-angka. Nah, ini juga termasuk tatayyur, menganggap sesuatu sebagai sumber kesialan atau kebaikan. Ya, ini kalau angka 3 tidak boleh, angka cilaka. Ini tatayyur. Allah tidak suka kalau kita punya keyakinan seperti ini. Ya, ada angka yang baik. Kalau orang Bugis itu angka apa? 7. Wah. Makanya kiosnya ada semua angka 7-nya. 77, ya kan? Angka paling bagus kalau 2547, 2547. Waduh. Ya. Ini tanggal yang jelek, ini tanggal yang bagus untuk menikah. Ini tidak boleh. Allah tidak ridho kalau kita meyakini keyakinan seperti ini. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tahu, Allah suka kalau begini, Allah tidak suka kalau begini. Ini dari sisi yang pertama, sisi ilmunya. Ya. Nah, atau kita tahu perbuatan atau perkataan yang Allah suka atau yang Allah benci. Misalnya dengan mempelajari ilmu tersebut kita tahu zikir-zikir yang Allah benci, yang Allah suka, ya, doa-doa yang Allah suka. Nah, mempelajari yang seperti itu adalah ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dengan mempelajari ilmu tersebut kita tahu apa saja ucapan-ucapan yang Allah tidak suka. Seperti apa? Gosip. Allah tidak suka. Ya kan? Sudah dikasih contoh tadi waktu khutbah Jumat. Apa contohnya? Gosip. Ya. Orang belajar terus ada temannya mengantuk. Dia bilang sama Ustadz, itu mengantuk, supaya Ustadz ketawa, supaya orang itu menjadi terhina. Ya kan? Kan aib mengantuk ketika belajar itu aib atau tidak, Pak? Memalukan atau tidak? Malu kan orangnya. Nah, ternyata sekedar begitu saja itu tidak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu gosip atau perkataan-perkataan yang kasar. Ya, mengejek orang, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Gondolo. Bagus enggak itu? Enggak bagus. Nah, kalau kita tahu ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, ya, dengan mempelajari ilmu itu dan mempelajari ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah, maka itu ilmu yang bermanfaat. Mantra-mantra, ini juga Allah tidak suka. Mantra-mantra sihir, rajak mata, dupak mata, dik namanya menyewamu kode mengita kak kumpayakung. Ya, ini dengan ilmu itu kita tahu, ternyata baca-baca seperti ini tidak boleh, Pale. Ya, ternyata baca-baca seperti ini tidak boleh. Ya, atau apa? Menyalahgunakan ayat. Ya, menyalahgunakan apa? Ayat seperti apa? Mau menghindari polisi, pergi bawa motor, tidak pakai helm. Ya, ada polisi di depannya, mati meja. Aduh. Ditilang lagi ini, akhirnya dia baca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ternyata lihat juga polisi. Aduh, tidak salah baca ini kapan. Ya. Nah, ini perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Dengan mempelajari ilmu yang mempelajari ini, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah,
ilmu-ilmu yang mempelajari tentang adab, ya, tentang akhlak, ya. Bahwasanya misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ab'adakum minni yaumal qiyamah ats-tsartsarunal mutafayhiqunal mutasyaddiqun." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya dari saya nanti pada hari kiamat adalah orang yang sarsarun, cerewet. Orang cerewet, Allah tidak suka itu orang cerewet. Ada orang bilang, oh cerewet mulutnya tapi baik hatinya. Dek gagah. Salah itu. Salah itu. Kenapa? Karena mulut itu seperti teko, cerek. Bagaimana itu cerek? Kalau isinya kopi, pasti yang dikeluarkan adalah kopi, tidak mungkin susu. Iya kan Pak? Ya, ada ndak orang pernah bikin teh untuk tamu? Teh dibikin sama mamanya. Pas keluar, dituangkan ke gelasnya tamu. Kok susu keluar? Kok bisa? Jangan-jangan ini muridnya pesulap merah. Ya. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh diyakini seperti itu, ya. Jadi mulut itu seperti teko. Kalau hati itu baik, maka yang akan dikeluarkan adalah yang baik, yang baik-baik. Tapi kalau hatinya kotor, itu nih yang akan keluarkan itu kotor. Ya, Rasulullah tidak suka dengan sarsarun. Ya, sarsarun itu orang cerewet. Ada orang mau bicara, langsung potong, dia terus bicara. Ada orang begitu, Pak. Jangan lihat orang. Ya, orang kalau belajar Pak, di antara cara belajar yang salah, kalau ada perbuatan baik yang disampaikan oleh ustadz, ya, maka dia lihat orang lain. Si Anu belum pernah melakukan itu. Dia tidak lihat dirinya. Harusnya yang dilihat pertama kali adalah diri kita. Kalau ada yang baik-baik disampaikan sama ustadz, langsung kita koreksi. Saya sudah lakukan atau belum? Kalau ada yang jelek-jelek yang disampaikan ustadz, yang diingat siapa? Dirinya. Saya sudah bersih dari perbuatan ini atau belum? Jangan ada yang jelek-jelek yang sampaikan ustadz, tetangganya ingat, teman di sampingnya ingat. Ya, kita misalnya ustadz melarang gosip, ya, atau ceramah tentang larangan gosip, langsung temannya, kau suka koma gosip? Temannya ingat, bukan dirinya. Ini cara belajar yang salah. Ya, ini cara belajar yang salah. Nah, jadi ilmu-ilmu yang dengannya kalau kita pelajari, kita akan mengetahui akhlak yang baik, mengetahui tentang Allah, ya, mengetahui tentang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam yang benar. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, karena banyak sekarang ilmu-ilmu orang-orang bicara tentang Islam tapi tidak sesuai dengan Islam. Ya, buktinya sekarang banyak dukun yang lagi viral, ya. Banyak dukun mengaku ustadz, ya, mengaku apa? Ustadz. Dukun ngaku habib, ngaku kiai, ya. Masa dukun ngaku ustadz, ya? Sudah jelas-jelas dalam agama kita dilarang, ya, mendatangi dukun, apalagi menjadi dukun yang tukang sihir dan sebagainya, ya. Baiklah. Nah, Imam Mujahid bin Jabir mengatakan orang yang faqih, orang yang memahami agama adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi ini masuk di yang kedua, ya. Baik, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, ternyata ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Termasuk ilmu sihir, ya, termasuk ilmu sihir. Ini ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang mencelakakan seseorang, ya, ilmu yang mencelakakan, yang membuat orang keluar dari Islam. Jadi dukun itu Pak, dukun sihir, dukun ramal, yang suka cari-cari barang yang hilang dengan bantuan jin, itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam, dan kita tidak boleh datang sama dia, tidak boleh bertanya sama dia. Kata Rasulullah SAW, ya, man ata arrafan wa saddaqahu bima, man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40
yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang santet, tukang cari-cari, tukang ramal ya. Tukang ramal, oh ini ya, datang dukunnya, oh ini kamu tidak cocok menikah tanggal sekian, cocoknya tanggal sekian. Kenapa? Ini kalau kamu tanggal sekian menikah kena bala. Itu dukun. Itu kahin. Atau arraf itu tukang cari barang orang hilang. Ya, wah hilang sapiku. Coba carikan Kak di mana? Oh, ngecuri orang. Padahal lari di belakang rumahnya, di kebun sembunyi. Ya, tidak boleh. Nah, ilmu-ilmu seperti ilmu santet, ilmu sihir, ya termasuk sihir tadi itu raja mata depan mata namanya menyewamku di muita Kak. Itu sihir itu. Ya, banyak. Ya, pelet dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang mencelakakan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum walau kanu ya'lamun." Ya, mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka. Ya, ini apa? Ilmu sihir. Ya, ilmu sihir dan tidak memberi manfaat. Ya, kenapa dia celaka? Karena dia kalau tidak bertaubat sebelum mati pasti masuk neraka. Ya. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang menggunakan sihir niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Dan sihir yang paling tua itu adalah sihir yang memisahkan antara suami istri. Ya. Sihir yang memisahkan suami istri. Ini ayat ini siapa yang hafal awalnya? Coba Syahrul. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Terus wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir karena dia tidak menggunakan sihir. Syaitan-syaitan itulah yang kafir. Terus bahaya ini hafalan kita ya. Wa ma unzila 'alal malakai, kita langsung saja ke ayatnya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan tidaklah Allah menurunkan dua malaikat di Babilonia. Malaikat ini namanya Harut dengan Marut. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Terus mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi mereka mengajarkan, dua malaikat ini yang mengajarkan sihir. Tapi sebelum mengajar sihir, mereka mengatakan apa? Janganlah kamu wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sebelum mereka mengajar, mereka mengatakan kita ini cuma ujian buat kamu. Kami ini ujian buat kamu. Ya, maka janganlah kalian kufur. Jangan kalian kufur maksudnya apa? Jangan belajar sihir. Maka kata para ulama, orang yang belajar sihir itu sudah kafir. Belajar sihir sudah kafir. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Apa yang mereka pelajari? Sihir pertama, yakni sihir yang memisahkan antara suami istri. Ya. Ada orang suka sama suaminya orang, kemudian istrinya disihir. Sehingga istrinya kalau lihat suaminya dilihat seperti setan suaminya itu. Akhirnya dia tidak suka, tidak mau mendekat. Begitu pula sebaliknya. Atau ilmu pelet. Ya. Orang yang jelek tapi kalau dia pakai sihir itu kelihatan cantik sehingga orang suka sama dia. Ini semua adalah ilmu-ilmu sihir yang pertama. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang mencelakakan. Atau ilmu dunia yang melalaikan seseorang dari ilmu agama. Gara-gara mempelajari ilmu dunia sehingga dia tidak mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun."
Mereka mempelajari ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu akhirat mereka tidak pelajari. Nah, ilmu seperti ini dicela. Ilmu seperti ini dicela. Ini tidak bagus. Ya, dia sampai doktor, profesor, tapi ngaji saja tidak benar. Ngaji saja tidak bisa. Ya, ditanya rukun-rukun sholat tidak tahu, padahal sudah profesor. Ya, aduh, kasihan orang-orang yang seperti ini. Dibangga-banggakan di mana-mana. Oh, Pak Prof, Pak Doktor, mari Pak Doktor, silakan Pak Doktor. Sekarang Masya Allah, dokter dikasih mimbar. Orang kalau sudah dokter dikasih mimbar, padahal isinya belum tentu ada. Ya, belum tentu ada, benar. Jangan tergiur dengan gelar-gelar seperti itu, doktor, profesor, belum tentu ada isinya. Ya. Nah, sekarang orang kalau sudah doktor merasa berhak bicara apa saja. Ya, ada doktor bahasa sudah berhak bicara, merasa berhak bicara agama. Ini musibah. Baik, ini dari sisi ilmunya. Jam berapa masuk Isya? Ya? Lewat 17. Ini dari sisi ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dari sisi pemiliknya. Ya. Kapan ilmu itu dikatakan bermanfaat? Bisa jadi orang belajar agama tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmu agamanya tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat yang kedua ini adalah yang kalau seseorang mempelajarinya, maka ilmu itu bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih bertakwa, bisa menjadi lebih takut kepada Allah, bisa menjadi lebih baik akhlaknya. Ya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Imam Waqi'. Ya. Yakni kisahnya Sufyan Ats-Tsauri. Kisahnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri ini menyuruh anaknya belajar. Kata ibunya, wahai anakku, tuntutlah ilmu dan aku akan memenuhimu, mencukupimu dengan menjahit. Ya, ini seorang orang tua itu begini, Pak. Anaknya disuruh belajar. Masya Allah, saya melihat banyak orang tua untuk anaknya bisa belajar itu dijual kebunnya. Ini luar biasa. Kenapa? Investasinya investasi akhirat. Ya. Baik. Kemudian ibunya Sufyan Ats-Tsauri ini berpesan. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ini seorang tabi'in, bukan Sufyan Tsauri yang di televisi itu ya. Nah, kalau itu orangnya geblek gitu. Iya, menyesatkan. Yang di televisi itu sering warawiri itu. Ibunya berkata, "Ya bunayya, idza katabta 10 ahruf, fanzur hal tara nafsaka ziyada fi mashyika wa hilmika wa wiqarika, fa in lam yazidka fa'lam annahu la yadurruka wa la yanfa'." Ibunya berkata, "Wahai anakku, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu. Kalau kamu sudah menulis 10 huruf, antum catatannya sudah berapa itu? Sudah berapa huruf?" Kata ibunya Sufyan, "Kalau kamu sudah menulis 10 huruf, maka lihatlah dirimu. Apakah ilmu itu menambahkan sesuatu pada dirimu?" Ya, kalau kamu sudah menulis 10 huruf, ya, kamu sudah memperbaiki cara jalanmu. Ya, cara jalan seorang muslim itu apa? Ya, tidak sombong, wala tusair khaddak, ya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan itu membusungkan dada. Wah. Ya, tidak mesti membusungkan dada itu kayak begini. Termasuk kalau naik motor balap-balap, tidak perhatikan kendaraan yang lain, ya, itu juga termasuk apa? Ya, membusungkan dada. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan cara sombong. Maka seorang muslim tidak jalan dengan sombong. Ya, tidak juga jalan begini, tunduk seperti orang terhina, enggak. Ya, karena seorang muslim memiliki izzah, ya, kemuliaan, ya. Wa hilmika, dan ilmu itu setelah kamu menulis 10 huruf, kamu bertambah lembut. Tidak kasar, yang tadinya kamu kasar, yang tadinya kamu
sok jagoan. Setelah belajar, kamu semakin lembut. Wa biqarik, kamu semakin tenang, tidak terburu-buru, ya. Dengar berita langsung naik emosinya, ya. Dengar orang dilihat sedikit langsung apa? Melawan Kak. Setelah dia belajar, tidak lagi seperti itu. Dia lebih panjang pemikirannya. Dia lebih baik dalam memikirkan sesuatu, lebih tenang. Ya, tidak apa? Tidak emosional. Ya. Fa innaka lam, ya, maka seharusnya ilmu itu membuatmu seperti ini. Fa in lam yazidka fa'lam annahu la yadurruka wa la yanfa'u. Tapi kalau cara jalanmu tidak berubah, ya, kamu tidak semakin tenang, ya, kamu tidak semakin lembut, maka ketahuilah ilmu itu tidak bermanfaat untukmu, tidak berbahaya untukmu dan tidak bermanfaat untukmu. Dari sini ibunya Sufyan memberikan isyarat bahwasanya seseorang yang ilmunya bermanfaat, ciri-cirinya adalah sifatnya berubah, akhlaknya berubah. Dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Saya tadi mendengarkan, ya, sebelum berangkat ke sini, mendengarkan ada seorang tokoh nasional, tokoh yang cukup terkenal. Ya. Katanya dia cerita, saya dulu belajar sunnah. Saya dulu belajar sunnah sama salafi katanya. Ya. Tetapi setelah saya belajar sunnah sama orang-orang salafi, ustadz-ustadz salafi, saya menjadi membenci orang tua saya katanya. Ya, karena orang tuanya pelaku bid'ah, akhirnya dia benci sama orang tuanya. Dia benci sama teman-temannya. Dia benci sama lingkungannya gara-gara belajar sama ustadz-ustadz salafi. Ini ilmunya bagaimana? Benar apa tidak ini? Tidak. Anda belajar sama ustadz salafi, tidak seorang ustadz salafi pun yang mengatakan, kalau orang tuamu ahli bid'ah kamu harus marah sama dia. Ya, katanya barang-barangnya orang tuanya dilempar-lempar. Enggak ada begitu diajarkan di sini, enggak ada. Bahkan kita diajarkan untuk apa? Untuk menghormati orang tua. Sampai pun orang tuamu kafir. Sebagaimana Abu Hurairah, orang tuanya Abu Hurairah kafir. Dia bertanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu turun ayat. Turun ayat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuamu yang kafir itu perlakukan mereka di dunia dengan cara yang baik. Orang kafir, orang tua harus diperlakukan dengan baik. Bagaimana kalau dia muslim? Maka tentu saja lebih berhak untuk diperlakukan baik. Bagaimana kalau dia melakukan kesesatan? Disampaikan dengan baik. Ya. Kalau kita tidak bisa sampaikan, misalnya kita sampaikan malah menjadi masalah, cari cara yang lain. Tidak mesti kasar, katanya orang ini tadi apa dilempar-lemparin barangnya orang tua, dibentak-bentak orang tuanya. Ente salah belajar. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu membuat orang semakin lembut. Ilmu membuat orang semakin tenang. Loh, dia kok belajar tiba-tiba jadi kasar sama orang tua, kasar sama tetangga, kasar sama teman-temannya. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Harusnya ya, ini betul banyak terjadi. Harusnya Anda semakin banyak belajar sunnah, maka Anda menjadi orang yang semakin lembut, semakin taat, semakin baik sama orang tua. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kita diajarkan apa? Berbakti sama orang tua. Kita diajarkan bahwasanya dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah durhaka sama orang tua. Maka ketika ilmunya bermanfaat, ciri-cirinya adalah dia semakin berbuat baik kepada orang tuanya. Itu ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini yang diajarkan di majelis-majelis kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain Allah dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kalau kedua orang tuamu mencapai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka jangan kamu katakan perkataan ah. Coba lihat Pak, di majelis-majelis kita, majelis-majelis salafi, dilarang bilang ah sama orang tua. Apalagi mau lempar-lempar barangnya orang tua, itu lebih tidak boleh. Mau bentak-bentak orang tua, ente bapak ahli bidah ente, nggak boleh. Di majelis kita tuh nggak boleh. Pulang-pulang dilihat bapaknya pegang-pegang dupa, ente bapak musyrik ente. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Enggak boleh. Di ajaran kita enggak boleh. Ya? Wala taqul lahum uff, wala tanharhuma, jangan kamu hardik orang tuamu. Enggak boleh bentak orang tua, tidak boleh memandang orang tua dengan pandangan kebencian. Ada orang tuanya, enggak boleh. Majelis kita diajari seperti itu. Kalau ada orang yang belajar kemudian pulang jadi kasar sama orang tua, ilmunya nggak bermanfaat, nggak matching dengan apa yang disampaikan sama ustadz. Wa qul lahum qawlan karima. Meskipun orang tuanya kafir, disuruh bicara sama orang tua dengan perkataan yang memuliakan orang tua. Yang kalau perkataan itu disampaikan orang tuanya merasa dimuliakan, meskipun dia kafir, apalagi kalau dia muslim. Apalagi kalau dia muslim, lebih berhak. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tundukkan dirimu di hadapan orang tuamu. Ente di luar jadi jenderal, ente di luar doktor, profesor, kembali ke rumah orang tua yang tidak sekolah, yang tidak tamat SD. Anda anaknya, masuk di rumahnya, tinggalkan semua gelarmu di luar rumah, masuk dan jadilah anaknya di dalam rumah. Jangan bentak orang tua, jangan hardik orang tua, doakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Ini yang diajari di majelis kita. Maka orang yang bermanfaat ilmunya ketika dia belajar, maka ciri-cirinya adalah dia semakin lembut sama orang tua, dia semakin baik sama orang tua, dia semakin berbakti sama orang tua. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Sudah azan? Hah? 4 menit? Masya Allah. Di dalam Islam, di majelis-majelis kita diajarkan istri taat sama suami. Kata Rasulullah SAW, "Lau anni amuran ala ahadin an yasjud." Sekiranya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud, maka aku perintahkan istri sujud sama suaminya. Saking tingginya kedudukan suami. Saking tingginya kedudukan suami. Hanya saja tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan istri untuk sujud sama suaminya. Tapi maksudnya apa? Suami itu kedudukannya tinggi. Maka akhwat-akhwat, wanita-wanita yang belajar ilmu, dia semakin taat kepada suaminya, sehingga suaminya tidak perlu takut izinkan istrinya pergi menuntut ilmu. Pulang ke rumah, Masya Allah, yang tadinya istrinya ketika pulang suaminya kerja, dia tidak sambut suaminya. Setelah dia belajar, suaminya ketuk pintu, Assalamualaikum, istrinya sudah depan pintu, Masya Allah, senyum. Ya, bagaimana kabar tak sayang? Jangan baru datang suaminya, Pak, itu utangmu belum kau bayar. Dede, berapa lama Miki belajar, Bu? Ya, ini pembahasannya betul-betul panjang dan sudah azan ya.
Jadi ilmu yang bermanfaat dari sisi ilmunya itu sendiri, yaitu ilmu yang mengajarkan kita tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam dengan cara yang benar sehingga kita mengenal Allah, ya, dan ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana keyakinan yang benar, ya, bagaimana akhlak yang baik, ya, adab yang baik dan seterusnya. Dan ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah dari sisi pemiliknya. Ilmu itu bisa merubah pemiliknya, ya, dari yang sebelumnya tidak bagus menjadi bagus, dari sebelumnya tidak lembut menjadi lembut, dari sebelumnya tidak taat sama orang tua menjadi taat sama orang tua, dari sebelumnya tidak taat suami menjadi taat sama suami, dari sebelumnya tidak sayang sama istri menjadi menghargai dan menyayangi istrinya, dan banyak lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.